sikap umat Islam. Baik, maka konsekuensi dari penyantuman kata Islam ini menjadikan sikap kita terikat oleh petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman yang kemudian dihadirkan oleh Islam kepada kita selaku umat yang memeluk keyakinan dimaksud. Jadi ini akan terbatas persepsinya, boleh jadi mungkin pendekatan secara ilmiah ada sudut pandang yang lain dari sisi non-Islam atau dari sisi pandangan ilmiah tertentu. Hanya ketika kita menyantumkan kalimat Islam di sini, maka seluruh yang kita bahas, sikap kita ya yang menganut Islam sebagai keyakinan, maka batasan ini yang akan coba kita hadirkan dalam konteks pembahasan yang akan kita kaji. Teman-teman sekalian, izinkan saya menyapa dengan kalimat teman-teman untuk memudahkan, mohon dengan segala hormat. Umat Islam, umat yang memeluk Islam secara singkat dalam bahasa Arab, bentuk tunggalnya disebut dengan Muslim. Ya, karena kalau kita bicara Islam, itu adalah frame-nya, keyakinannya. Nanti ada 3 kosakata penting di dalam Al-Quran yang terkait dengan derivasi kata Islam ini. Ya, ada Islam berupa frame-nya, bingkainya, ya, keyakinannya. Kita temukan ini ya, di Quran misalnya surah ketiga Ali Imran di ayat ke-19 Allah memberikan statement yang tegas dengan kalimat innad dina indallahil Islam. Sungguh din, ya, keyakinan, kepercayaan dalam konteks kekinian disebut dengan agama yang dibenarkan, diridhoi oleh Allah adalah Islam. Jadi kalau kita bicara Islam, ini disebut dengan dinnya, frame-nya, ya, bagian besarnya, ruang besarnya, ajarannya, ya, ajarannya, tuntunannya, pedomannya, maka disebut kemudian oleh Al-Quran dengan nama As-Silmi. Ya, didapati di Quran surah kedua misalnya Al-Baqarah di ayat ke-208. Saat seseorang kemudian memeluk Islam, berdin al-Islam, ya, memeluk ajaran Islam, ingin mengamalkan, masuk ke dalam frame itu, maka dia yakin dengan Islam, yakin tanpa ragu, ya, disebut dengan iman, orangnya disebut dengan mukmin. Ya, kata kerjanya yang menuntut ia bekerja, ya, menampilkan, membuktikan nilai-nilai keyakinannya, maka berubah dari kata iman, mukmin menjadi amana. Jamaknya disebut dengan amanu. Jadi kalau orang memutuskan masuk ke dalam Islam, maka panggilannya dalam Al-Quran dipanggil dengan kalimat orang-orang yang telah memutuskan untuk yakin dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan khusus bagi yang telah memutuskan untuk masuk Islam. Baik, ya ayyuhalladzina amanu. Quran surah kedua ayat 208. Hei orang-orang yang telah yakin. Ya, sehingga dengan itu dia memutuskan masuk ke dalam frame Islam, masuk ke dalam din Islam. Udkhulu fis-silmi kafah. Maka jika Anda telah yakin dengan Islam, memutuskan masuk ke dalam frame Islam ini, maka masuklah dengan menunaikan seluruh tuntunannya kafah, secara total, komprehensif. Ya, nanti kita akan lihat di antara tuntunan itu seperti apa, termasuk kaitan dengan apa yang akan kita bahas. Baik, orang yang telah masuk ke dalam Islam, komitmen menunaikan silmi ini, dan dia bawa sampai dia wafat, disebut dengan muslim. Ini dia. Ya, jamaknya muslimun. Baik, Allah berfirman di Quran surah ketiga, misal, ya, Ali Imran di ayat ke-102 di mushaf standar paling kanan sebelah atas, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini dia, ya. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, buktikan imanmu dengan meningkatkan perbuatan baik dalam konsep takwa, ya, dengan cara yang benar, dan jaga itu. Jangan sampai kamu berlepas dari konsep itu sampai kamu wafat, dan wafat dalam keadaan muslim. Nah, orang-orang yang menerapkan konsep ini nanti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan apresiasi dari 3 dimensi kehidupan. Baik saat hidup di dunia, kemudian berpisah dengan dunia masuk ke alam kubur, dan sampai kembali kepada Allah saat hisab.
ya, lalu ditempatkan di tempat yang mulia. Nah, 3 dimensi ininya, baik dunia, alam kubur, ataupun di akhirat sebagai alam terakhir nanti, apresiasi yang diberikan oleh Allah masih mengambil dari hibrida, dari fasih kata ini, yaitu salam. Ya, salam. Baik, Anda bisa temukan misalnya di Quran surah ke-19. Ya, Maryam di ayat ke-15. Ya, ketika Allah menyampaikan penegasan akan sifat Nabi Yahya alaihi salam yang dijamin dengan kata salam. Jadi semua nabi rasul yang pernah aktif bertugas di bumi dan membawa risalah-risalah Islam itu dijamin dengan kata salam. Di antara contohnya Nabi Yahya alaihi salam. Allah berfirman, wassalamun salam. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ketika semua nilai keislaman dipraktekkan dengan benar, maka kata Allah, saya akan jamin berikan salam. Salam itu kedamaian, ya, ketentraman, keselamatan, ya, bisa juga kesuksesan, bisa juga kebahagiaan. Sangat luas sekali maknanya. Ya. Ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk masuk Islam, menerapkan, mengaplikasikan nilai-nilai keislaman secara total dalam kehidupan, maka yang pertama diberikan oleh Allah akan ada kedamaian dalam jiwa kita. Ada ketentraman. Karena itu setiap kita berusaha menunaikan ajaran Islam, saya beri contoh dalam konteks ibadah saja. Ya. Dari 3 yang umum, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah. Saya ambil contoh satu ibadah saja. Ya, di antara turunan ibadah itu ada sholat misalnya. Bukankah ketika Anda menunaikan sholat, cenderung kita merasa damai? Hati kita merasa tentram. Pun demikian ketika kita baca Al-Quran, ada kenyamanan, ketentraman. Apalagi jika seluruh tuntunan itu dipraktekkan, maka salamun alaihi yauma wulida, saat hidup di dunia, dari sejak dia mulai lahir, beraktivitas, sampai dia wafat, dijamin oleh Allah dengan beberapa keutamaan ini. Bahagia, damai, tentram, apapun yang dikerjakan sukses, sampai dengan wa yauma yamutu, wafatnya juga tenang, bahkan panggilannya tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30 itu, sampai pulang ke akhirat, tempatnya bahkan disebut dengan Darussalam. Darussalam. Dan konsepsi ini setiap hari kita ucapkan, bahkan saat saling tegur sapa. Bukankah saat bertegur sapa, bahkan tadi dalam pembuka kita ucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah. Itu bukan sekedar kalimat biasa. Itu komitmen kita. Itu gambaran kekuatan kita untuk bisa mengimplementasikan nilai Islam secara total dalam kehidupan. Bisa akan saling mengingatkan, hey, Islam Anda sudah benar belum sampai hari ini? Sholatnya sudah benar belum? Jangan-jangan selama ini, mohon maaf, sholat tapi belum tenang. Baca Quran tapi belum nyaman. Ya, di Islam diajarkan jujur, bekerja masih belum jujur. Di Islam diajarkan untuk tawaldu tapi masih sombong. Hey, katanya Assalamualaikum, Anda ingin salam, tapi nilai-nilai ini belum Anda praktekkan. Jadi sesungguhnya kalimat sapaan Assalamualaikum itu sesuatu yang sangat dahsyat. Alif lamnya bukan sekedar ma'rifah, tapi juga istighraq. Istighraq itu bermakna luas. Artinya ketika Anda mengucapkan Assalamualaikum, sungguh luas maknanya. Kita mendoakan keluasan bagi seluruh umat Islam saat saling menyapa. Semoga Anda sampai hari ini damai, tentram, pekerjaannya sukses, bahagia, dan benar-benar menunaikan nilai Islam secara maksimal. Ini kita baru bahas barangkali bagian pertama tentang ketika disebutkan umat Islam, maka penting kita mengetahui turunan-turunan makna ini, sehingga ini bukan sekedar menjadi satu istilah yang secara formalitas melekat dalam nama atau kehidupan kita, tapi hampa makna. Saya menginginkan ketika seseorang berkata Assalamualaikum, dia sangat mengerti dengan kalimat ini. Ya, bahkan ketika dia menutup sholatnya dengan kalimat salam. Ketika bertegur sapa, jadi nilai-nilai ini mesti terpatri dalam sanubari kita, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk mengamalkan dan mencapai target yang telah dijanjikan. Dan ketika Allah berjanji, itu pasti terwujud. Quran surah ketiga ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah mustahil mengingkari janjinya.